info dari ibu bidan kita bahwasanya ada saudara kita yang terdiagnosa TB. Ya. Jadi kami dari Puskesmas Tanah Balige mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga yang ada di Komisi 125 paham apa itu TB. Mengapa rekan saya boleh kena? Ketika teman saya kena, apa yang harus saya lakukan? Bapak harus tahu. Nah, itu tujuan kami selanjutnya kemarin. Sekaligus untuk melakukan screening. Sudah salah tadi Pak? Ini masak sendiri atau dimasakin Pak? Masih lagi atau seharusnya udah nikahin semua Pak? Ada. Ada nak guys di sini? Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau uji konsentrasi Pak TNI yang ada di Komisi 125. Mohon jawab pertanyaan saya dengan cepat, gak usah mikir panjang. Jadi pertanyaan sih jawabannya ini di belakangnya akan ada kata bantu hari. Matahari berhenti? Pak TNI bangun nih? Enaknya olahraga di? Relawan tidur di? Ya fokus, terima kasih. Iya. Nah, pernah dengar apa itu TB? Kalau dulu TBC sama gitu Pak. Kalau dulu kita pakai istilah TBC, sekarang pakai istilah TB. Tuberkulosis, penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium. TB dikenal juga dengan sebutan TBC atau kalau orang bilang paru-paru basah TB-nya itu Pak. Ya banyak kali yang sebutannya kalau saya awal. Ini dia Pak. Kuman TB paling sering menyerang paru-paru. Hanya paru-paru tidak. Banyak yang dia bisa serang. Kulit, tulang bisa diserang. TB bukan penyakit keturunan. Jadi beberapa tahun yang lalu dia berpapasan dengan masyarakat yang dia tahu, di paru dia bicara, kumannya masuk ke tubuhnya karena dia minum. Nah kondisinya saat itu baik-baik saja Pak, kepalanya lagi kuat, ya rajin olahraga, cukup istirahat, makan gizi seimbang, fine-fine saja dia rasa, kumannya bisa tidur, bisa bobo. Nah suatu saat pulang mungkin dari dinas dia kecapean, dia takut punya bangun itu kuman tinggi. Bodi keluhan muncul, batuk terus menerus, berat badan turun, dia periksa positif. Seperti itu perjalanannya Pak ya. Jadi dia bisa muncul berbulan-bulan. Pak keluar dari rumah pastikan sudah 8 pagi. Pastikan kondisi fit. Kalau sakit kan bisa izin ya Pak ya sama pimpinan komandan kalau sakit bisa. Kita diberi hak untuk izin sakit. Pak ya seperti itu. Ini dia TB. Oke, siapa yang paling beresiko sakit TB? Siapa saja. Mau sejak dia lahir sampai umur semua bisa terkena TB paru ya Pak ya. Paling beresiko ini ada palingnya Pak. Ini ada kelompok anak ya. Ada lagi usia lanjut. Kalau kita penderita DM atau gula, ini orang-orang paling cepat kena TB. Rokok. Karena saya datang tadi saya ada yang merokok, beberapa yang merokok. Ya Pak ya, saya kasih tahu Pak. Ya, nggak ada tuh yang merokok, betul nggak Pak? Kalau di rokok di kotanya apa yang ditulis itu Pak? Yang jual rokok saja bilangin Bapak loh. Hati-hati ya. Ini dia. Bapak jelas-jelas sudah baca Bapak tetap bisa. Tapi kembali ke diri Bapak ya. Tidak pernah ada manfaat baik dari merokok. Tidak pernah itu Pak. Ya. Satu batang rokok ketika Bapak bakar berubah menjadi asap itu mengandung 4.000 zat kimia. Ya ini Pak, hanya satu batang rokok ketika berubah menjadi asap mengandung 4.000 zat kimia. Dari 4.000 zat kimia Bapak, 43 diantaranya pemicu kanker. Ya, Bapak boleh jalan-jalan pada malam Pak, lebih lagi, kemudian melihat Pak, banyak saudara kita di sana terkena kanker paru. Ada yang sampai bolong di sini ya Pak, akibat asap rokok. Kalau ditanya semua perokok nggak? Dia mungkin tidak perokok aktif, tapi perokok pasif. Kalau ditanya saya nggak perokok, tapi saya kena, kok bisa kena? Teman-teman Bapak perokok. Ketika saya punya suami merokok aktif dan saya selalu berada di sampingnya
ketika dia merokok, saya seorang perokok. Jadi kalau bapak telah menikah, punya anak, terus bapak di dalam rumah, bapak punya anak dua, istri satu, kami akan katakan 4 orang di dalam rumah bapak semua perokok. Ulah siapa? Ulah perokok pasif. Ya Pak ya. Jadi bagi yang merokok, ayo pikir ulang. Ya Pak ya. Banyak kok orang yang merokok bisa berhenti. Kan yang merokok ya Pak. Iya. Saudara kita temannya sama siapa Pak di rumah? Sendiri. Terus yang ngantar obatnya diminum atau tidak siapa? Seperti lagu Caca Andika, makan sendiri. Jadi Pak. Dapat obat TB-nya dari mana Bapak tahu? Puskesmas. Ketika berobat beliau usaha sendiri. Tidak diingatkan oleh petugas puskesmas, harusnya pendamping minum obat itu di luar Bapak itu harus ada temannya. Gak diingatkan kan? Biasanya ada PO-nya ya Bu ya. Pendamping menelan obat. Itu kalau tadi saudara kita minum obat teratur, dia tetap semangat, sukacita ketika dia minum obat orang, meskipun belum sampai 6 bulan, itu kuman TB-nya sudah tidur. Kalaupun keluar, misalnya dia lupa pakai masker dia bagus, tidak menularkan ke orang lain, meskipun harus tetap pakai masker. Jadi harusnya tugas PO pendamping menelan obat itu memastikan saudara kita minum obat supaya obat itu benar-benar masuk ke tubuhnya. Tugas PO pendamping menelan obat bukan hanya memberikan obat tapi memberi semangat ya teman. TB bisa sembuh. Kita belum zaman sekarang hidup. Nah, kalau 2 tahun yang lalu TB belum ada obatnya Pak, makanya banyak yang meninggal. Ya Pak ya, banyak meninggal sia-sia. Sekarang sudah ada obatnya. Silakan diminum dan tidak pernah dipungut biaya. Ya, tugas dari kita Pak, pastikan dia minum obat, pastikan dia minum makanan yang bergizi. Terus yang masak makanan saudara kita siapa Pak? Oh ada catering. Ya, mohon juga dipastikan makanan itu tinggi protein. Ya Pak, tinggi protein, dikasih buahnya. Itu saudara kita kan, ya, dia harus sehat. Oke Pak ya, seperti itu. Ini Pak, kenapa tadi biasanya seorang penderita TB harus ada pendampingnya nih? Banyak sekali efek samping dari obat TB yang dia minum itu Pak ya. Sudah sakit yang luar biasa, minum obat, ada pula efek samping obatnya. Makanya dia perlu pendamping, dia perlu teman. Ini jadi kalau biasanya dia hilang nafsu makannya, dikasih sama catering makan, belum tentu dia makan Pak. Tapi karena dia gak punya teman, diberikan nasi situ. Ya, kenapa? Rasa mual muntah akibat obat tadi yang terjadi. Bisa kesemutan, bisa nyeri sendi, bisa bahkan kemarin ada air kencingnya. Ya Pak ya, itu dari efek dari obat TB. Nah, informasi ini dia gak dapat Pak. Air kencing kok udah harus matinya nih. Nah, dia mau coba nggak tahu coba sama siapa. Nah, Bapak pendamping menelan obat temannya tadi paham. Kalau ada teman ini saya jelasin, tenang kau saudaraku. Kalau ada obat seperti ini, warna merah, ada air kencing, ada rasa kesemutan, ada nyeri sendi, ada mual di bagian perutmu, itu efek sementara. Bersabarlah saudaraku. Enak. Ini dia sendiri mau curhat sama siapa? Informasi dia nggak dapat. Jadi dia bakal nanti yang merasa tiba-tiba udah merah kencing berarti jarang lagi kepada tidak. Ya Pak ya. Oke. Kalau diperiksa ini, itu tadi kan yang paling berisiko orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Orang yang HIV daya tahan tubuhnya pasti rusak. Kenapa? Ya biasanya daya tubuh. Makanya biasanya orang menderita HIV biasanya risiko besar menderita TB. Makanya semua penderita HIV atau semua penderita TB biasanya kami periksa kedua-duanya. Karena banyak orang tidak sadar ternyata saya positif TB. Oh ternyata saya positif HIV. Karena mereka biasa berteman dekat. Ya Pak ya. Dan jawaban dari Bapak sebelah.
Ya, kenapa? Karena memang penularannya biasanya ini Pak. Kalau Bapak jawab tadi, yang lagi sering berganti-ganti pasangan. Apa cuma karena memang enggak juga Pak? Ini jarum suntik. Biasa tadi pengguna narkoba suntik. Jadi nggak pernah dia berhubungan seksual sama perempuan, kok bisa kena HIV? Nih pengguna jarum suntik. Kok bisa Bu? Ya kalau pengguna jarum